membuat bab khusus tentang mengangkat kedua tangan dalam berdoa, kemudian membasuh ya wajah, mengusap wajah pada akhir setelah doa. Karena gini, berawal dari kita di sini sebelumnya ada adab-adab doa yang dikemukakan oleh Imam ya Abu Hamid Al-Ghazali. Kalau kita lihat pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang keberapa? Yang berapa? Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga dalam azab-azab berdoa, ya. Di sana dinyatakan bahwa istiqbalul kiblat, bahwa doa itu menghadap kiblat, ya, waraful yadaini, ya, mengangkat kedua tangan, wayamsahu bihima wajhahu fi akhirih. Ya, jadi sebelumnya dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dicantumkan sendiri oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi menyampaikan bahwa salah satu adab kedua bagian ketiga, ya, beliau menyatakan, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa salah satu adab doa adalah kita menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan dan membasuh, ya, wajah pada akhir doa. Hebatnya Imam Nawawi, ya, beliau mencantumkan ini karena ini pendapatnya Imam Al-Ghazali, dia cantumkan dalam kitabnya walaupun beliau berbeda pendapat. Ya, berarti dia sangat jujur, ya, menyampaikan pendapat orang tanpa harus dibuang pendapat tersebut. Maka kita juga harus jujur, ya. Walaupun berbeda pendapat orang itu harus dimasukkan dulu baru kita menyatakan berbeda. Paham di sini? Pilihan. Ya, jadi dalam Ihya kan dinyatakan bahwa Imam Al-Ghazali setiap menutup doa itu harus ada mengusap wajah. Nah, beliau berpendapat berbeda nih nanti, makanya disebutkan dalam babnya sendiri Imam Nawawi, walaupun sama-sama mazhab Imam Syafi'i, ya. Mereka bermazhabnya sama Imam Syafi'i tapi berbeda dalam hal ini. Dan mereka nggak baper, nggak bawa perasaan. Perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama nggak jadi masalah, gitu, paham nggak? Nah, hebatnya beliau mencantumkan dalam bab yang akan kita bahas ini, bab khusus tentang babur raf'il yadaini fi du'ai summa mashil wajhi bihima. Bab mengangkat kedua tangan, ya, di dalam berdoa, kemudian membasuh wajah bihima ketika di akhir doanya, maksudnya, ya. Nah, beliau berpendapat berdasarkan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Tirmizi, jadi kitab Sunan nih. Enak, ya? Dengan begini kita belajar kitab Sunan nih, Sunan Tirmizi, ya. Rawaina fi kitab Tirmizi, ya, kami riwayatkan dalam kitab Tirmizi, kitab Sunan At-Tirmizi, ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya, yaitu meridhoi Umar bin Khattab. Ya, sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a yadaihi, ya, apabila mengangkat kedua tangan fi du'a, ya, lam yahud tohuma, maka tidak mengakhirinya. Perhatikan, apabila mengangkat kedua tangan dalam berdoa, lam yahud tohuma hatta yamsaha bihima wajhahu, ya. Jadi tidak mengakhirnya, ya, sehingga dia membasuh wajahnya. Jadi ini dalil dari orang yang membasuh muka dalam setelah doa. Ada dalil. Maka kalau ada dalil bukan bid'ah. Ingat, ya. Kemarin hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil. Berarti hukum orang yang membasuh muka setelah doa diboleh. Ini ada dalilnya. Berarti kita nggak boleh membid'ahkan orang yang musabnya. Nah, tetapi perhatikan, di situ ada footnote. Ada footnote-nya nggak? Footnote, catatan. Footnote itu ada nggak? Ada. Di situ nggak ada footnote-nya? Coba lihat sini, ini kitabnya. Footnote itu ada tanda footnote. Nah, langsung main berapa?
Nggak ada ya di sini ya? Ya, nggak. Oke. Nah, di sini di footnote-nya kalau buku kitab saya ada. Di footnote-nya ya, di footnote-nya dikatakan hadis ini dhaif. Sebagaimana nanti Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam bawahnya gitu dia mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Jadi yang membasuh ya setelah mengakhiri doa dengan membasuh kedua tangan, hadisnya dhaif. Ya. Nah, tetapi nanti ada pendapat lain. Ya, ingat ya, gak boleh kita menyalahkan ini. Berarti orang yang membasuh muka setelah doa salah dong. Nah, belum tentu. Kita lihat lagi di bawahnya, paham ya? Ya. Nah, kemudian hadis yang kedua. Warawaina dan kami meriwayatkan fi Sunanin Abu Dawud dari Sunan Abu Dawud ya, an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah yang meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Ibnu Abbas dan meridhoi Abbas bin Abdul Muthalib. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu itu yang serupa dengan hadis di atas, tapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Yang satu diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, dari Umar bin Khattab. Yang satu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya. Apa menurut Ibnu Abbas? Fi isnadin kulli wahidin dhaifun. Nah, bahwa isnad sanadnya ya dalam setiap itu adalah dhaif. Ya, dhaif. Jadi hadis ini dhaif. Tapi lihat lagi di bawahnya, perhatikan. Wa amma qaulul hafid Abdul Haqi, ya, Abdul Haqi rahimahullah taala. Nah, perhatikan. Adapun pendapat dari Al-Hafidh itu gelar bagi orang yang meriwayatkan ribuan hadis. Berarti ini ahli hadis. Kata ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti dia ahli hadis. Berarti ini ahli hadis lain yang mengatakan Abdul Haq rahimahullah taala inna Tirmizi, bahwa sesungguhnya Imam Tirmizi. Perhatikan di sini. Bahwa sesungguhnya Imam Tirmizi, ya. Apa kata Imam Tirmizi? Qala fi hadisil awal. Ya, berkata Imam Tirmizi pada hadis awal yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ya. Udah ketemu? Nah, perhatikan di sini. Menurut Al-Hafidh Abdul Haq rahimahullah taala, bahwa pendapat Tirmizi, inna Tirmizi, pendapat Imam Tirmizi fi hadisil awal innahu hadisun sahih. Jadi Imam Tirmizi mengatakan hadis mengusap muka, perhatikan ya, hadis mengusap muka setelah doa hadisnya sahih. Bagus ya. Sahih, bagus. Baik. Sah. Nah, perhatikan lagi. Bagaimana pendapat Imam Nawawi sendiri terhadap pendapat beliau, pendapat dari Imam Tirmizi? Falaisa fi nusahil mu'tamadi minat Tirmizi. Ya. Jadi tidak ada kitab rujukan. Kata Imam Nawawi ya. Imam Nawawi tetap mengatakan bahwa tidak ada rujukan minat Tirmizi dari anapun sahih, bal qala hadisibun gharib. Hadis ini hadis yang asing bagi Imam Nawawi ya. Bagi Imam Nawawi hadis ini hadis yang asing, gharib. Jadi di dalam kitab-kitab rujukan menurut sekali lagi menurut Imam Nawawi dia tidak menemukan hadis ini. Nah, sekarang kita bagaimana ada hal seperti ini pendapatnya? Nah, maka kita tarjih. Nah, inilah kita belajar ilmu itu begini nih, ya. Belajar ilmu. Nah, pertama, ya, kita tidak boleh menyatakan orang yang mengusap muka ba'da doa adalah bid'ah. Tahu bid'ah? Nah, membuat suatu hal yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah dan para sahabat. Rupanya hadis ini ada, berarti bukan bid'ah. Dalam hal ibadah ya. Kalau mengatakan dulu naik onta, sekarang naik motor, itu bukan bid'ah dalam syariah.
Bid'ah dalam syariah adalah mengada-ada dalam hal ibadah yang tidak ada zaman Rasul dan zaman sahabat. Nah, itu namanya bid'ah dalam syariah. Ya, tapi kalau dulu naik onta, sekarang naik motor, naik mobil itu tidak dikatakan bid'ah dalam syariah. Bid'ah dalam lughah, dalam bahasa iya, tapi bid'ah dalam syariah, pengertian syariah itu bukan bid'ah. Sedangkan bid'ah dalam syariat adalah mengada-ada sesuatu ajaran ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, apabila kita menambah-nambahi atau menambah ibadah yang tidak ada rujukan dalam Al-Quran dan Sunnah dan pendapat para sahabat, ya, maka kita dikatakan bid'ah dalam hal ibadah. Ingat ya, bukan dalam hal muamalah. Misalnya ketemu nanti corona, ada antivirus begini, gimana, itu hukumnya lain. Nah, itu bukan hal ibadah, itu muamalah, dalam hal muamalah. Kalau muamalah hukum asalnya adalah boleh. Ingat ya, hukum muamalah, hukum asalnya boleh. Tapi kalau dalam ibadah nggak boleh. Sama sekali kita nggak boleh membuat sesuatu yang baru. Ya, kita bareng-bareng yuk, kita zikiran yang nggak pernah diajarkan oleh guru saya, yang diajarkan oleh kitab-kitab. Tiba-tiba saya nyuruh kamu harus zikir ratusan ribu kali. Nah, itu bid'ah. Karena nggak ada dalam kitab, nggak disampaikan kepada guru saya, juga nggak pernah menyampaikan kepada saya. Paham di sini ya? Karena ajaran baru itu, saya membuat ajaran baru, ya, saya membuat ajaran baru. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, maka begini, melihat seperti ini, maka hukumnya gimana? Ayo, hukumnya gimana? Orang yang mengusap muka ba'da sholat, ba'da doa, setelah doa, Ya, sunnah. kalau menurut Imam Tirmizi boleh, hadisnya sahih. Menurut Imam Nawawi gorib, hadisnya doif. Boleh, ambil aja boleh. Nah, kalau saya pribadi, kalau saya tanya Pak Yudi pendapatnya gimana? Saya tidak mengusap muka ketika mengakhiri doa. Tetapi saya tidak boleh menjelekkan orang yang mengusap muka ketika akhir doa. Begitu juga orang yang mengusap muka, ya, orang yang mengusap di muka di akhir doa nggak boleh menjelekkan orang yang tidak mengusap muka. Paham ya? Karena ada dalil. Paham di sini? Nah, tapi kalau dari pendapat yang terkuat, pendapat mana? Dari terkuat nih, yang tidak mengusap muka. Karena pendapat beliau hanya Imam Tirmizi sendiri, sedangkan imam-imam lain menyatakan tidak ada. Tapi nggak boleh nyalain, paham ya? Gak apa-apa ya. Nah, inilah ulama dulu berbeda pendapat seperti ini dan tidak baper. Tidak baper, tahu tidak baper? Tidak bawa perasaan. Dia sesat, Imam Tirmizi sesat. Nggak ada yang menyesatkan. Bahkan Imam Nawawi memasukkannya kok. Kalau dia sesat nggak mungkin dia masukkan ini pendapatnya Imam Tirmizi gitu. Paham ya? Imam Tirmizi apa yang banyak kita pakai? Oh, banyak nanti, banyak amalan-amalan di kalangan kita, banyak amalan-amalan yang pakai Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Makanya kalau